Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera para peserta sosialisasi penyampaian aplikasi Ibu Pot PPH pasal 23-26. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Claudia Monica yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator. Saya akan menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu untuk diperhatikan dan dipatuhi selama kelas pajak online ini berlangsung. Yang pertama, peserta wajib mengisi daftar hadir peserta pada link yang tertera. Kedua, peserta menggunakan nama sesuai dengan NPWP atau NIK yang telah didaftarkan sebelumnya. Ketiga, peserta diharapkan mematikan mikrofon dan video pada saat penyampaian materi. Keempat, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya melalui kolom chat atau berbicara secara langsung pada saat sesi tanya-jawab dibuka. Kelima, peserta yang akan bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand atau meminta izin untuk bertanya pada kolom chat. Dan terakhir, host dapat mengeluarkan peserta apabila peserta tidak memenuhi aturan main. Selanjutnya, sebelum kelas pajak ini dimulai, mari kita simak sambutan dari Direktur Jenderal Pajak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video sambutan dari Direktur Jenderal Pajak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dipersilakan kepada Bapak Harbowo Suharyo untuk memulai kelas pajak online kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para rekan-rekan dari perwakilan perusahaan ya, wajib pajak. Untuk kali ini saya akan coba untuk memaparkan tentang e-Bupot dari PPH pasal 23 ya. Sebelum kita masuk ke e-Bupot, jadi sebelum ini kan sudah ada peraturannya Bapak Ibu, sebelum dari Cap 269 PJ 2020 yang nantinya mengharuskan seluruh PKP di seluruh Indonesia yang terdaftar di KPP Pratama, itu mulai masa Agustus 2020, itu mulai harus melaporkan
SPT-nya lewat EBUPOT, ya. Ya. Kurang kenceng ya. Sorry, dengar saya nggak ya? Dengar, halo. Saya buka masker dulu sebentar ya. Tes dulu, tes suara dulu. Suara kecil ya, terlalu kecil ya, maaf ya. Sekarang udah jelas Bapak-Bapak? Saya buka masker nggak apa-apa ya? Oke. Ya. Jadi EBUPOT ini Bapak Ibu, itu intinya adalah nanti menyederhanakan ya. Yang darinya kita dari manual. Lalu kita masuk ke ISPT ya. Sekarang kita masuknya ke web based. Coba Mas Yoga tolong ditampilin dulu milestone-nya ya. Kita awal mulanya ini gimana sih? Nah, jadi nggak serta-merta ujuk-ujuk kita langsung EBUPOT pakai semua, ayo. Nah, ini ada ada tahapannya dulu Bu, Bapak Ibu ya. Dari tahun 2017 itu ada beberapa WP yang terpilih ya. Sampai 18, 19 sampai kita nih sekarang di tahap yang ke-6 ya. Nah, melalui CAP 269 yang tadi saya bilang bahwa seluruh PKP terdaftar di KPP Pratama se-Indonesia mulai masa Agustus sudah harus menggunakan EBUPOT. Ya. Lanjut, Mas. Oke. Oh ya, rencananya ini nanti akan semua ya Bapak Ibu ya, nggak cuma PKP aja. Nanti di bulan masa September itu semua sudah harus pakai EBUPOT. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu ya. Latar belakangnya adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT masa PPh atau PPh 23 atau 26 ya. Dan ini meningkatkan pelayanan kepada seluruh wajib pajaknya. Nah, lalu lanjut Mas. Saya cepat aja ya Bapak Ibu ya, karena mohon maaf ini kita nggak ada nggak ada ujiannya gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah dihafalkan ini, boleh dibaca aja nih dasar hukumnya ya. Ini undang-undangnya ada di situ. Lalu diturunkannya lagi ke PP, ke PMK, ini dasar urutannya. Monggo nanti slide-nya nanti materi bisa dikirimkan ya Mas Yoga ya ke emailnya Bapak Ibu sekalian. Oke lanjut Mas Yoga. Nah, di Per 04 tahun 2017 ini adalah ikhtisarnya Bu. Jadi di sini bukan cuman mengatur tentang EBUPOT saja. Jadi di Per ini mengatur juga tentang bagaimana sih SPT dengan manual atau dengan kertas. Apa sajakah syarat-syaratnya, menggunakan elektronik itu gimana. Nah, ini ada semua Bapak Ibu ya. Saya rasa saya nggak usah satu-satu ini. Semuanya sudah bisa dibaca ya nantinya. Karena fokus kita adalah sosialisasi untuk EBUPOT. Tapi ini juga harus diketahui oleh Bapak Ibu semuanya ya, tata caranya di Per 04 karena di CAP itu juga merujuk ke Per 04 ini. Ya. Oke, lanjut. Ya. Kita dasar dulu ini bukti. Kita refresh saja dulu. Ya, bukti pemotongan. Bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26 selanjutnya disebut bukti pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 23 atau 26 sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh pasal 23 atau 26 yang dilakukan. Jadi bukti potong ini bukan cuma penting untuk yang dipotong saja, tapi ada kewajiban bagi pemotong untuk mempertanggungjawabkan. Nah, ya kan logikanya yang motong juga harus ngelaporin gitu loh, karena dia kan sudah memotong. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, lanjut Mas Yoga. Nah,
bukti pemotongan itu bisa nggak sih dibetulkan atau dibatalkan? Nah ini, sebelum per 4, itu bukti pemotongan itu tidak ada aturannya bisa dibetulkan atau dibatalkan. Ya, di per ini ada. Jadi mulai 2017 kemarin sudah bisa. Bukti pemotongan pembetulan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan bukti pemotongan pembatalan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti potong yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi. Jadi, bolehkah bukti potong itu dibetulkan? Boleh. Bolehkah dibatalkan? Boleh, ya. Jadi di per 2000 di per 4 2017 sudah bisa dilakukan ini ya. Lanjut, Mas. Nah, sekarang ke aplikasi EBUPOT-nya. Aplikasi bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26 elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi EBUPOT adalah perangkat lunak yang disediakan di laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT-nya sekaligus nih Bapak Ibu ya. Membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 2326-nya dalam bentuk dokumen elektronik. Jadi nanti semuanya di satu itu Bu, di EBUPOT itu ya. Bisa membuat di situ bukti pemotongannya dan bisa langsung ke SPT-nya. Ya, oke, lanjut. Mas. Nah, ini aplikasi EBUPOT. Kenapa untuk tahap ini baru yang PKP ya, yang diperbolehkan untuk memakai karena kita harus pakai tanda tangan elektronik ya, Pak Ibu ya. Tanda tangan elektronik seperti e-faktur kemarin dan sertifikat elektronik juga. Ya ini tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Sedangkan sertifikat elektronik atau biasanya ini sebutnya DC, Digital Certificate, ya, adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikat elektronik. Baik. Lanjut, Mas. Nah, ini kewajiban pemotong. Ya. Kewajiban pemotong adalah yang pertama, membuat dan memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan yang dipotong. Nah, ini wajib nih. Jadi kalau sudah memotong, itu wajib buat dan memberikan bukti pemotongan kepada yang sudah dipotong. Yang kedua adalah pemotong wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT kepada ke tempat pemotong terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak. Ya. Yang ketiga, nah ini kalau tidak ada transaksi pemotongan atau nihil itu nggak perlu menyampaikan SPT massa ya. Jika tidak ada transaksi pemotongan tidak perlu menyampaikan atau ketika nihil tidak perlu, kecuali jika ada SKB, SKD ya, surat keterangan domisili atau yang ditanggung pemerintah atau DTP. Ya, Mas, monggo Mas, lanjut lagi. Ya, SPT massa ini pasti udah paham semua lah ya. Jadi ada kebanyakan dari SPT massa itu ada induknya, lalu ada daftar bukti pemotongan, pasti ada daftar SSP kalau nggak nihil ya, atau pakai bukti PPK. Nah, lanjut kita ke bukti pemotongan. Bukti pemotongannya itu karena di sini ini SPT-nya, maaf Mas, balik itu ke belakang. Balik itu belakang ya itu.
Jadi kalau SPT masa 23 itu gabungannya sama 26. Ya. Nah, di PER ini masih mengatur yang formulir kertas. Ya. Formulir kertas. Makanya saya tadi bilang bahwa dasarnya adalah tetap kita di PER apa tadi Mas ini? PER 4 tahun 2017 itu mengatur tentang formulir kertas SPT massa dan dokumen elektronik atau e-bukot yang akan kita nanti sama-sama bahas ya. Lanjut Mas. Bukti pemotongan ya. Bukti pemotongan apakah Bapak Ibu boleh satu bukti pemotongan untuk banyak ini ya, banyak apa digabung istilahnya ya, bukti pemotongannya. Boleh. Jadi bukti pemotongan boleh digabung. Nah, dengan catatan satu wajib pajak, objek pajaknya juga satu, dan meja pajaknya satu. Ya, kalau masa pajaknya lain jangan digabung lah bukti pemotongannya. Lanjut Mas. Ya, SPT masa yang formulir kertas. Nah, mungkin bertanya-tanya ya, apakah masih boleh nggak sih kita tuh pakai formulir kertas? Kalau diaturannya boleh, ya, asal memenuhi kriteria sebagai berikut. Tapi ya, karena saya di sini tugasnya adalah endorse yang untuk e-bukot, ya kita kan di sini saya ini ditugaskan untuk endorse yang e-bukot nih Bapak Ibu ya. Tapi saya tetap harus menjelaskan yang ini juga. Apakah boleh? Boleh. Ya, masih boleh pakai formulir kertas. Tapi ada kriterianya Bapak Ibu, yaitu melakukan pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 tidak lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa. Dan menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Ya. Bukti pemotongan yang tadi, ya oke. Lampirannya tetap ya sama ya, ada bukti pemotongan SSP, bukti PBK segala macam. Kalau di formulir kertas ada ya harus lengkap dilampirkan gitu ya. Lanjut Mas, kita ke elektronik, yang elektronik Mas. Nah ini yang saya endorse nih, ya. Kalau SPT PPh masa pasal 23 yang elektronik, memang juga ada kriterianya juga. Jadi harus lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. Ya kebalikannya, atau menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Nah ini satu lagi, apabila sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik, ya itu harus terus pakai yang elektronik ini, yang e-bukot ini ya. Nah ini terdaftar, ini yang kemarin terdaftar di KPP Madya, KPP Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Ya, lampirannya tentu saja sudah elektronik ya, hasil scan semuanya. Oke, baik lanjut Mas. Kita ke mulai ini e-bukotnya. Nah, e-bukot ini syarat-syaratnya yang pertama jelas EVIN Bapak Ibu. Ya. Karena EVIN itu kalau kita belum punya EVIN, belum pernah masuk ke DJP online, maka kita nggak akan bisa pakai e-bukot. Ya. Kita daftar dulu di DJP online baru pakai bisa nanti ya. Ini cara-cara buat aktivasi ya. Aktivasi EVIN-nya kalau belum pada punya. Ya. Lalu itu karena sebenarnya ini pasti ini kan yang PKP ya untuk bulan ini. Kalau PKP saya rasa sudah pasti punya EVIN dan sertifikatnya ya, semua sertifikat elektroniknya. Oke, lanjut Mas. Ya ini DC-nya juga penting. Jadi wajib pakai DC ya. Kalau mau pakai e-bukot. Ya.
Audisinya harus datang ke KPP, tapi ada, kalau nggak salah ada aturan lagi yang masa pandemi ini nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, lanjut Mas, kita lanjut aja dulu deh. Nah, ini adalah standarisasi bukti pemotongan. Ya, kita bisa lihat itu standarisasinya. Ini belum kita fokus ke bobot semua ya Bu ya, Bapak Ibu ya, masih kita bahas yang ada kertasnya. Kode bukti pemotongannya itu diatur sebagai berikut Bapak Ibu. Untuk kode 3.1 itu adalah bukti pemotongan PPh pasal 23 yang kertas. Ya. Untuk 3.2 itu untuk bukti pemotongan PPh pasal 26 yang kertas juga ya, yang pakai hard copy. Nah, untuk yang 3.3 dan 3.4 ini semua yang elektronik. Nah, ketentuannya adalah nomor urut diberikan secara berurutan. Yang jelas sekali, penomoran atas formulir kertas harus terpisah dengan dokumen elektronik. Nah, sedangkan untuk yang elektronik itu di-generate oleh sistem, jadi nggak usah kita mikir-mikirin ini urutannya gimana ya, ya kan. Nah, ketika nanti mau pembetulan atau pembatalan itu nomornya tidak berubah. Jadi lain kalau sama e-faktur itu kan kalau kita benerin itu kan nomornya berubah ya, e-faktur ya. Nomornya berubah sedikit ya, itu juga generate sih itu. Tapi kalau untuk PPh pasal 23 ini tidak berubah nomornya. Nah, nomornya tidak tersentralisasi. Nomornya dibuat untuk masing-masing pemotong pajak. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, bukti potong itu sekarang wajib mencantumkan NPWP atau NIK jika tidak mempunyai NPWP ya. Lalu mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas, lalu mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili, menandatangani bukti pemotongan, ini jelas, dalam hal menggunakan aplikasi berupa tanda elektronik yang melekat pada sertifikat digital. Lalu satu bukti pemotongan yang tadi saya jelaskan, satu bukti pemotongan untuk satu wajib pajak, satu kode pajak, dan satu masa pajak. Lanjut Mas. Ya. Nah, ini contoh Mas. Lanjut. Nah, ini contoh formulir SPT-nya ya. Formulir SPT-nya nggak perlu saya jelaskan lah Bapak Ibu. Ini formulir SPT hard copy ya. Lanjut Mas. Ini contohnya. Lalu, nah ini lampiran bawahnya, yang bagian bawahnya. Formulir induknya ini ya. Lalu ini formulir daftar bukti pemotongan 2326 ya. Lanjut aja Mas. Oke. Bisa lanjut lagi. Tidak apa-apa. Ini buat lihat-lihat saja. Ya ini cuma perbedaan di sini ada perbedaan tapi tetap ini di hard copy-nya. Nanti nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu, nanti kalau kita pakai e-bupot itu semua nanti tinggal masuk, tinggal kita nginput aja. Nanti yang masuk ke SPT ya langsung sistem yang masukinnya gitu ya. Ini contohnya yang 26 bukti pemotongannya seperti itu. Lanjut Mas, kita ke penyebab pembetulan SPT ya. Apa saja sih ya yang kenapa sih SPT itu harus dibetulkan? Yaitu yang pertama itu bisa jadi karena kesalahan pengisian bukti pemotongan, ya jelas ya. Yang kedua pembatalan transaksi, yang ketiga adalah transaksi yang belum dilaporkan ya. SPT jadi gini, ketika ada berubah dengan isinya dari SPT itu kita wajib benerin ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang berubah. Misalkan kesalahan isinya, misalkan pemotong pajak ini melakukan pembetulan ya kan. Nah, itu harus dibetulkan SPT-nya. Oke. Lanjut Mas ya. Lanjutin dulu deh. Ini adalah ketentuan pembetulan bukti pemotongan. Nah, ini.
Seperti yang saya tadi sudah bilang, bahwa nomor bukti pemotongan itu tidak dapat dibenerin, tidak dapat dibetulkan. Semua bagian boleh dibetulkan kecuali yang nomor. Ya, nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembetulan adalah sama dengan nomor yang pada bukti pemotongan sebelum dibetulkan. Ya, lalu pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya. Ya. Pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Lanjut, Mas. Ya, ini adalah beberapa ketentuan pembatalan bukti pemotongan. Yang pertama adalah pembatalan bukti pemotongan dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terhutang PPh pasal 23 dan atau pasal 26 ternyata dibatalkan. Ya. Tetap ya, ini yang kedua, nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembatalan adalah sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibatalkan. Pemotong pajak harus mengisi kolom jumlah penghasilan bruto dan kolom PPh yang dipotong dengan nilai 0. Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada bukti pemotongan yang dibatalkan. Lalu pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembatalan. Pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibatalkan dengan bukti pemotongan pembatalan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Apabila SPT pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan dokumen hard copy atau kertas. Ya, lanjut Mas. Oh, lanjut. Oke, ini ketentuan kalau bukti potongnya mau ditambah ya tadi pembetulan SPT karena penambahan bukti potong. Ya, jika ada transaksi yang belum dilakukan pemotongan atau penerbitan bukti potong, boleh ditambahkan. Lagi-lagi nomor urutnya yang dicantumkan dalam bukti potong tambahan adalah lanjutan ya. Jadi adalah lanjutannya dari bukti potong yang telah diterbitkan. Dalam hal penambahan bukti potong tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka nomor urut yang dicantumkan adalah lanjutan. Nah ini, jadi misalkan Anda ingin membetulkan bukti potong di tahun 2018 ya, kejauhan, 2019 lah taruhlah, ya 2019. Itu ada bukti potong yang belum diterbitkan. Jadi nomornya itu adalah yang nomor sekarang. Misalkan sekarang Anda nomornya adalah nomor 221. Ya pakai yang 222. Ya. Dan tanggalnya pun tanggal sekarang, nggak apa-apa. Tapi masanya, nah ini masanya yang penting. Masa yang tercantum dalam bukti pemotongan tambahan adalah masa pajak terjadinya transaksi yang terhutang PPh pasal 23 dan atau pasal 26 tersebut. Nah, ini tanggal yang dicantumkannya atau tanggal diterbitkannya. Berarti kan sekarang ya, berarti gitu. Dan wajib membetulkan SPT masa yang telah dilaporkan, ya. Lanjut, Mas. Ini adalah beberapa akibat pembetulan bukti pemotongan ya. Ini ada skenarionya, ya. Saya nanti teman-teman bisa dibaca. Ini beberapa skenario aja ya. Jika jumlah PPh yang dipotong pada bukti potong pembetulan sama dengan bukti potong yang dibetulkan, pemotong tidak perlu melakukan penyetoran ya karena sama. Oke. Pihak yang dipotong tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian. Oke. Lalu jumlah PPh yang dipotong pada bukti potong pembetulan lebih dari bukti potong yang dibetulkan. Actionnya adalah pemotong melakukan penyetoran atas kekurangan PPh yang dipotong. Ya, berarti ada kekurangan pembayaran ya harus disetorkan. Nah, apabila sekarang jumlah PPh yang dipotong pada bukti potong pembetulan itu di bawah bukti potong yang dibetulkan. Ya. Maka pihak yang dipotong mengajukan permohonan pengembalian kelebihan atas pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terhutang. Ini harusnya pihak yang dipotong ini di bold ya. Jadi sering sekali yang bertanya, ini yang minta mengajukan pengembalian itu siapa?
apakah yang pemotong atau yang dipotong. Jadi yang mengembalikan itu adalah yang dipotong. Ya, yang minta ya. Yang minta permohonannya adalah yang dipotong. Oke. Lanjut. Ya, ini akibatnya tetap sorry. Yang ini enggak ada. Oh iya, udah kamu lanjut. Pembetulan dan pembatalan kupot. Ya, ini perbandingannya adalah di Per 53, peraturan sebelum Per 04 ini, itu peraturan Per 53 PJ tahun 2019. Nah, ini yang saya bilang bahwa sebelum Per 04 ini, tidak ada aturan pembetulan bukti potong itu enggak ada. Ya kan? Sebelumnya di Per 53 itu tidak ada aturannya. Dan seharusnya jika salah mengisi data di Bupot yang mengakibatkan adanya PPh yang lebih dipotong, maka yang terpotong ini dapat meminta restitusi sesuai PMK 187, PMK 03 2015. Namun pada prakteknya pemotong membuat pembetulan Bupot dibanding daripada yang dipotong tadi meminta restitusi atas PPh yang lebih disetor. Jadi implikasinya pemotong akhirnya minta dipindah bukukan, ya kan? Ya memang aturannya yang di 53 belum ada aturannya, namun prakteknya udah dilakukan gitu loh, ya kan? Nah makanya sekarang di Per 04 sekarang kita legalkan, nih Pak Dirjen legalkan mekanisme pembetulan bupotnya. Alasannya adalah menjaga reliabilitas data bupot, edukasi bagi pemotong, lebih simpel dan lebih praktis sudah dijalankan di KPP. Pembetulan dapat dilakukan pada setiap data di bupot selain nomornya ya. Oke, lanjut. Ya ini sisanya ya tadi ya. Oke lanjut lagi. Ya. Ini Per 04 tadi ya, tahun 2017. Pertijen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Lanjut aja. Ya. Untuk slide pertamanya kita udah bahas yang dasarnya dulu nih dari Perdirjen Per nomor 04 tahun 2017. Jadi Per 04 tahun 2017 ini tidak secara spesifik untuk e-Bupot memang, cuman ini menjadi pengetahuan kita bersama bahwa dasar dari e-Bupot adalah di Per 04 PJ tahun 2017. Baik. Ya, kita ganti slide dulu. Bentar ya. Habis ini kita masuk ke e-Bupotnya langsung ya. Ke intinya di sini. Ya, oke. Baik. Ya. Bapak Ibu, kami dari Direktorat Jenderal Pajak adalah berusaha mensimplifikasi ya. Jadi Bapak Ibu itu biar mudah ya. Jadi semuanya itu nantinya akan berada dalam satu payung DJP online. Ya, rencananya seperti itu. Dan bahkan nanti saya kasih bocoran bahwa kita nanti bakal ada namanya SPT unifikasi. Ya, semua SPT-nya nanti masuk di satu SPT itu. SPT namanya SPT unifikasi, saya juga belum tahu lebih jelasnya, tapi sudah ada bocorannya bahwa kita nanti kedepannya akan pakai SPT unifikasi. Ya. Kita lanjut aja Mas untuk mempersingkat waktunya Mas.
Nah, ini perbandingannya. Jadi setelah kita memakai yang manual ya, memang ada ISPT ya, ISPT PPH pasal 23. Namun semuanya masih berbasis desktop ya, dan dikerjakannya secara offline. Dan lapor SPT-nya akhirnya ya bisa online, bisa offline juga ya. Namun sekarang di EduPort ya, ini terobosan dari teman-teman bahwa sekarang basisnya adalah web. Bapak Ibu mau nggak mau harus online ya. Karena pupotnya online, penomoran pupotnya juga by system dan harus pakai tanda tangan elektronik. Nah, lapor SPT online-nya berarti menggunakan sertifikat elektronik. Nanti waktu ngelapor itu kalau nggak salah nanti harus masukin paspres ya. Nanti di belakang dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Ini pengenalannya dulu. Lanjut Mas, overview-nya sekarang. Ya. Aplikasi EduBot kita ini adalah berbasis web. Ya. Aksesnya menggunakan browser. Browser ya seperti Firefox ya, Chrome. Nah, ini terintegrasi dengan DJP online dengan fitur tanda tangan elektronik. Aktivasi Evin jelas karena kita harus masuk ke DJP online ya. Dan harus diaktifasi juga DJP online-nya. Nah, sekarang karena dimulainya dari PKP, saya yakin sudah punya sertifikat semua, ya nggak perlu daftar dulu. Kalau yang nanti ke depannya, karena semuanya harus, ya nanti selain PKP juga boleh memakai EduPort, paksa mau nggak mau harus daftar sertifikat elektroniknya nanti ya. Tetap di aplikasi webnya ada login, masuk ke DJP online-nya, lalu signing SPT-nya menggunakan Saftel, sertifikat elektronik yang tadi saya bilang ya, pakai paspres ya. Nah, penomoran bukti potongnya ini terpusat, unik per pemotong. Lanjut Mas, kita lihat fitur-fiturnya di sini. Ya, yang pertama, nanti setelah ini kita ada visualnya ya Bapak Ibu ya, ngelihat ya tampilannya ya. Ini dijelaskan dulu nih fiturnya apa saja nih. Yang pertama ada di situ ada fitur dashboardnya ya. Di dashboard itu ada lihat BPE, lihat daftar bukti potong, lihat atau cetak SPT induk, lalu ada download bukti potong. Lalu yang kedua membuat bukti potong PPH 23-nya ada di fiturnya tersebut. Nah, jadi membuat bukti potongnya ini ada dua nanti caranya, yaitu nginput satu-satu, ya, key in, menginput satu-satu atau import Excel. Ada nanti Bu, ada apa namanya format Excelnya pasti ada nanti, ya. Lalu ada fitur untuk mengedit bukti pemotongannya, ada fitur untuk menghapus, ya. Yang jelas di sini ada juga pembetulannya jika sudah diposting dan lain-lain, ada pembatalannya juga. Lalu ini ada yang tadi saya bilang sih posting bukti pemotongan, hitung tagihan, lalu nomor 9 rekam data penyetoran, posting bukti penyetoran, ada tanda tangan SPT masa PPH-nya, ada fitur kirim SPT masanya. Nah, ini ada verifikasi bukti pemotongannya sama verifikasi BPI-nya, apakah valid atau tidak. Ya nanti ya, itu daftar fiturnya dulu. Sekarang kita ke alurnya dulu ya. Jadi alurnya kita login dulu di DJP online ya, lalu set penandatangan bupotnya, buat bupot 2326 online, key in atau import Excel, lalu habis itu kita posting. Setelah posting kita rekam SSP-nya, lalu menyiapkan SPT, dan terakhir ada kirim SPT. Seperti yang saya bilang, dari awal buat bupot sampai kirim SPT kita di web ini, ya.
Kalau dulu kan kita buatnya di ESPT, lalu kita nguploadnya di DJP online, ya kan? Kalau sekarang enggak, semuanya di sini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau nyoba nih ya, buka DJP online-nya silakan sambil acara juga, dibuka DJP online-nya. Nanti coba Mas, lanjut Mas. Nah, ini penambahan role untuk EBUPOT, ya. Monggo kalau mau dibuka dulu, kalau belum ada role-nya, silakan diaktifkan dulu. Kita kasih waktu ya, Mas. Kita kasih waktu lah sekitar 2-3 menit ya, Pak Ibu ya. Monggo sebentar, saya ngasih waktu dulu buat teman-teman ya.
Sorry, maaf. Sorry, saya jelaskannya. Maaf ya, tadi mati mikrofonnya. Pantes kok sunyi senyap. Dari itu aja, lihat BPE-nya itu loh. Ya, ini menu dashboard SPT ya, Bapak Ibu. Di situ ada tombol lihat BPE, ada tombol lihat daftar bupot, ada tombol lihat induk SPT, dan download bupot ya. Dashboard seperti itu. Lanjut, Mas. Mohon maaf ya, tadi suaranya nggak ada. Ya, ini contoh kalau kita udah dapat BPE-nya seperti ini. Ya, nih lanjut lagi Mas, cetakan BPE-nya sudah dapat. Nah, ini kita ngelihat daftar bukti potong. Ini tampilan menunya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau lihat di DJP online-nya masing-masing ya, di DJP online-nya PT atau CP-nya masing-masing, ini sudah terbuka, sudah bisa. Yang punya sertifikat elektronik ya, yang PKP ya, yang sudah punya sertifikat elektronik. Lanjut Mas. Nah, ini kalau kita lihat putih potongnya seperti ini bentuknya ya. Oke Mas, itu bisa dicetak itu. Nah, kalau kita klik yang sebelah kanan itu pertama kita harus request dulu ya. Putih potong itu harus kita request dulu. Ya, tunggu permintaannya diproses dan ketika ikonnya sudah berubah menjadi download putih potong atau tanda panah ke bawah, nah itu baru bisa kita download. Nah, icon itu akan aktif selama 7 hari. Ya. Setelah itu boleh di-request ulang. Ya, kita sekarang ke setting penanda tangan. Nah, ini penanda tangannya. Jadi jangan lupa nyeting dulu penanda tangannya. Nah, di sini bisa loh kita mengaktifkan dan menonaktifkan penanda tangan. Bisa di sini semua. Ya, bisa ditambah itu. Saya kemarin sempat lihat bisa 4 atau 5 di pelatihannya itu. Nanti Bapak Ibu coba sendiri ya. Penanda tangannya di input sesuai dengan susunan yang akan tanda tangannya siapa gitu ya. Oke. Nah, di sini juga diakomodir untuk jika penanda tangan SPT-nya itu atau bukti potongnya ini adalah NPWP-nya gabung ke suami. Ini diakomodir juga di sini, monggo Mas. Klik selanjutnya. Nah, ini jika penanda tangan NPWP-nya gabung ke suami. Jadi NPWP-nya diisi aja 0000 semua. Nah, namanya silakan diisi namanya. Ya, enggak apa-apa di situ. Kalau NPWP-nya diisi nama NPWP suaminya, otomatis nanti keluarnya nama suaminya. Nah, di sini kan yang berkaitan adalah nama istrinya. Jadi silakan diisi. Ya. Lanjut dulu. Nah, ini adalah daftar e-bupot ya. Ya, ini daftar e-bupotnya dulu ya. Kita sesuai slide-nya aja deh. Itu ada statusnya di situ, Pak. Jadi statusnya itu bisa kelihatan, Pak. SPT sudah kirim, SPT belum posting. Coba diklik sekali. Ya, itu. SPT belum kirim. Nah, ya, ganti hapus batal. Lanjut. Klik. Nah, ini dia sudah SPT belum. Lanjut lagi, Mas. Ini kalau mau ngelihat tuh ada tombol mata itu diklik aja. Lihat, lanjut. Dan jika mau membetulkan adalah tombol yang itu. Ini menunya kalau saya lihat menu khas DJP online ini Mas juga ya. Menu khas DJP online ini ya. Nah, ini kalau mau kirim tuh kirim ada satu lagi Mas klik kanan. Nah, ini ada klik kirim email ya. Lanjut Mas, ini yang tadi yang 26 ya.
Sama seperti itu, sama kalau 26 juga sama 23. Ya, lanjut Mas. Sekarang pembuatan bobot 23. Nah, ini Pak Ibu, Bapak Ibu. Apa namanya? Kalau kita mau ngisi satu-satu seperti ini ya. Apa namanya? Kita isi dari tahun pajaknya, masa pajaknya, identitasnya wajib ada NPWP atau NIK, jangan bisa dikosongin ya. Nah, apabila menggunakan NPWP suami itu ada QQ-nya itu diisi lagi, nggak apa-apa gitu. Alamatnya nanti kan kalau NPWP udah muncul ya, itu semua ya. Nah, oke lanjut Mas. Nah ini kita juga harus isi. Jadi dasar pemotongannya tuh apa? Gitu loh, dasar pemotongannya apa di 23 itu. Klik Mas, biar kita ke dalam lagi, lebih dalam lagi. Nah, ini dasar pemotongannya, bisa diklik tuh. Apa tuh invoice, faktur pajak, atau surat perjanjian, apa saja bisa. Dasar pemotongannya boleh. Tergantung Bapak Ibu semua. Ya, lanjut Mas. Untuk kode objek pajak ya, kode objek pajaknya sudah paham lah ya. Ininya kode-kodenya sama kok kayak yang manual ini kode-kodenya. Cuman di sini sudah tersedia gitu loh. Jadi Bapak Ibu tinggal milih saja. Oke, lanjut Mas. Oke. Ya ini yang terakhir. Penanda tangannya jangan lupa nanti diisi. Ya, bertindaknya sebagai siapa. Oke. Nah, nanti lanjut seperti itu. Dan 26 sama, relatif sama, cuman dia ada perbedaannya nanti. Monggo Mas. Dasar ininya. Ini objek pajaknya nanti. Kalau nggak salah dia ada upload ininya deh. Coba Mas. Lagi lanjut ada ya. Sama semua Mas. Baik. Oh, di pembuatan bobot 21 kemarin balik Mas. Balik dulu. Sorry maaf. Ke pembuatan awal setelah yang ini. Halaman. Sorry. Ini ya. Nah, ini harus diisi Pak Ibu. Fasilitas-fasilitas ini ya. Apakah tambah fasilitas? Terus kalau ada SKD diisi di situ ya. Nomor SKD-nya. Ini aja sih yang perlu yang untuk 26 saya rasa. Untuk yang lainnya sama. Lanjut Mas. Mas Yoga lanjut. Baik. Sekarang kita lanjut Mas. Saya mau ke impor Excel-nya dulu nih. Yang ditunggu-tunggu nih. Ini 26 ya Mas, yang 26 tadi ya. Ya. Jadi kalau nggak mau, kalau Bapak Ibu kan biasa ada yang ratusan ya, putih potongnya ya, puluhan atau ratusan. Itu kan kalau input satu-satu kan agak gimana gitu ya, capek. Silakan pakai menu impor Excel. Nanti format Excel-nya ada kok, ya. Jadi ini untuk mempermudah. Nah ini klik satu kali lagi Mas. Ya. Nih, jadi kalau ada errornya, misalkan ada errornya itu bisa kelihatan, Mas. Bapak Ibu semuanya. Ya, dan bisa kita lihat kenapa dia error. Klik lihat, nanti kelihatan. Nah, ya gagalnya kenapa? Baris keberapa? Nah, silakan dilihat nanti. Lanjut, Mas. Sekarang kita, nah ini menu posting SPT ya. Ya, menu posting SPT. Jadi tiap putih potongnya itu harus diposting dulu ke SPT-nya, baru nanti muncul di SPT-nya. Lanjut. Ini input bukti penyetoran, ya, input SSP ya, yang kita sering sebut sebagai SSP. Hitung inputnya di sini, Bapak Ibu. Ini bentuknya nih. Bisa pakai SSP, bisa dari PPK, bisa. Lanjut. Bisa dari SSP, bisa dari PPK. Inputnya di situ. Ya, ini ketika kita menyiapkan SPT-nya.
Di situ terlihat tuh daftar SPT masanya tuh. Ya. Nah, kalau kita nggak lengkap nanti kelihatan Bapak Ibu di situ nggak lengkap. Nah, ini nanti ya kita lengkapin. Kita klik misalkan, lengkapin. Coba Mas. Ya, lengkapi data SPT. Oke. Iya, balik lagi kita. Ya kan, apa sih yang belum lengkap gitu kan? Belum masuk SPT, oh berarti belum posting ya. Ayo, gitulah ya. Coba kita lagi Mas. Nah, ya, lengkapin. Ada yang belum lengkap, ya diikutin saja nanti prosedurnya di EduPort-nya. Lanjut di sini. Ya, Putih. Oh, Putih Store ini gara-gara Putih Store-nya berarti harus input Putih Store yang tadi ya berarti. Oke, ya lanjut Mas. Itu contohnya saja seperti itu. Ya. Terus kita ke kirim SPT. Di kirim SPT ini, di menu kirim SPT ini nanti kelihatan kita ada lampiran satunya, ya, yaitu daftar bukti pemotongannya nanti kelihatan di situ. Terus coba lagi kita, ya, kan? Ini yang 26, ya, yang 26. Lanjut Mas, contoh-contohnya. Lanjut lagi Mas. Ini lampiran 1, ini 26 Mas. Ini 26 tadi. Oke, lanjut. Nah, ini yang lampiran 2. Ini yang 26 Mas. Yang 2 lewat ya. Ayo udah lanjut aja Mas ke induk. Ya, oke, ke induk. Baik. Ini ke induknya. Ini rangkuman induknya nih. Contohnya seperti ini, bisa nanti kalau udah keisi, jadi dari awal tadi ya kan prosesnya ikutin saja prosesnya, nanti keluar nanti semuanya. Jadi dari proses alur yang pertama tadi itu diikutin terus, isi bukti potongnya. Pertama penandatangan dulu ya, kalau awal-awal penandatangan dulu, lalu isi e-potnya, ya bukti potongnya, lalu posting ya, sampai nanti ke sini isi SSP-nya juga. Kalau udah dibayar nanti ke sini, nanti masuknya ke SPT Induk ini udah kelihatan semua. Menu yang terakhir adalah kirim SPT ya, cara ngirim SPT-nya ini. Klik Mas, ya udah oke belum nih? Masa pajak sekian, bertindak sebagai sekian, ini ya oke. Nah, ini yang saya bilang. Jadi kita harus masukin dulu sertifikat elektroniknya. Ya. Kenapa penting sertifikat elektronik? Jadi harus disiapkan sertifikat elektronik itu. Kalau di e-faktur, sertifikat elektronik itu cuman dipakai ketika reset atau baru masuk pertama, ketika reset, sama ketika kita sudah update ya, apa namanya itu, update setiap 2 tahun itu loh, memperbaharui sertel itu namanya. Nah itu perlunya cuma sedikit. Tapi kalau di sini setiap kita mau kirim, kita harus input dulu sertifikat elektroniknya. Dan paspres jangan lupa. Ini yang penting paspresnya jangan lupa, ya. Lanjut. Ya, setelah itu baru deh kita dapat PPE-nya nih. Ya. Ya. Yang terakhir adalah verifikasi bukti pemotongan. Jadi kita bisa memverifikasi, ada nggak sih bukti potong yang kita dapat itu, ada nggak? Itu bisa diverifikasi. Ya kan? Kalau nggak ditemukan bentuknya nanti kayak gini nih. Sudah ditemukan. Ya. Atau apa namanya, sudah ada datanya tapi belum dilaporkan SPT juga kelihatan. Ya. Kalau yang tadi. Nah, ini PPE kita. Ya. Verifikasinya di sini. Lanjut. Oh, udah terima kasih aja. Ya. Jadi untuk EduPort, Bapak Ibu,
seperti yang saya bilang, itu adalah web base. Kita harus online ya. Jadi Bapak Ibu, silakan ikuti tahapan-tahapannya, diisi. Kalau di sini mungkin para PKP udah paham ya, dan sudah mempunyai sertifikat elektronik. Memang membuatnya dari bukti potong sampai terakhir harus online juga. Baik, sementara itu dulu sih. Ya, sudah selesai e-booknya. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Claudi. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bowo atas penyampaian materinya. Bapak Ibu peserta, demikian materi sosialisasi pengenalan aplikasi IbuPot PPH pasal 2326. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat, atau jika ingin bertanya secara langsung, dapat menggunakan fitur raise hand atau meminta izin bertanya melalui kolom chat juga. Untuk sesi pertama, saya akan membacakan 3 pertanyaan pertama untuk dijawab oleh Pak Bowo. Yang pertama itu ada pertanyaan dari saudara Nugrah Sixius. Untuk SPT hard copy bisa terus jalan sesuai 2 syarat tadi, atau di bulan September 2020 jadi harus IbuPot. Yang kedua ada pertanyaan dari saudara Agapitus. Oh sama. Selanjutnya slide-nya nanti dikirim, ya nanti slide-nya akan dikirim lewat email ya Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Brian Siwi, nomor bukti potong elektronik apakah depannya sama semua, yaitu 33000XX atau bisa WP edit. Selanjutnya pertanyaan lagi dari yang tadi ya, fiturnya ya. Saudara Sri Munarsi, kalau di menu IbuPot diaktifasi fitur di DJP online belum ada, gimana ya Pak? Demikian Pak Bowo. Saya jawab dulu yang pertama ya. Mas Nugrah. Mas Nugrah nih sering ke KPP ini. Mas Nugrah, jadi pertanyaan tadi apa? Sorry Mas. Mas Nugrah tadi ya. Apakah bisa memakai yang manual ya? Masalah ya. Apakah SPT hard copy bisa terus jalan sesuai 2 syarat tadi, atau di bulan September 2020 jadi harus IbuPot? Kalau menurut Pak Heru Yoga, ya Pak Direktur, beliau Pak, salah satu direktur kita, Pak Hestu Yoga, maaf Pak Hestu Yoga, bilang bahwa memang untuk SPT hard copy jika syarat-syaratnya masih masuk ya untuk lapor SPT hard copy ya masih disilahkan. Cuman kan di sini semangat kita mau elektronik ya, diharapkan nantinya kita semua, dan ini kalau dilihat sebenarnya cuma sedikit loh wajib pajak yang nantinya bakal SPT hard copy. Kalau hitung-hitungannya sih sedikit nantinya. Nanti karena kalau dia sudah di atas 20 bukti pemotongan, dia sudah harus wajib. Ya. Terus kalau dia sudah satu bukti pemotongannya itu di atas 100 juta ya dia sudah wajib. Dan misalkan bulan ini dia 21 bukti potong, ya. Terus bulan depan dia 15, apakah kita bisa kembali? Oh, enggak bisa, ya, enggak bisa. Jadi harus terus pakai IbuPotnya.
Gitu aja ya, Mas Nugrah tadi pertanyaannya. Pak Agapitus juga sama. Jadi memang masih bisa, Bapak Ibu. Kalau saya lihat dari aturannya masih bisa, cuman diharapkan kita semua nanti pakai yang EduBot ini ya, karena lebih mudah. Baik. Nah, yang kedua pertanyaannya, ya Pak Brian ya, Pak Brian. Apakah nomor bukti potong elektroniknya sama semua? 33 sekian atau bisa WP edit? Kalau WP edit kayaknya nggak bisa. Ya, karena itu sudah tersistematis ya dari sistemnya ya, sudah. Jadi kita cuman bedanya di sini kita nggak usah minta lagi nomornya. Gitu loh. Kalau di e-faktur kan kita minta nomor nih. Kalau di sini kita nggak usah, langsung muncul. Lanjut. Gitu ya. Jadi kalau saya ini nggak bisa diedit. Ya. Gitu Pak Brian. Lanjut ke fitur belum ada. Tadi saya sudah slide ya, sudah ada di slide-nya. Kalau fiturnya belum ada, masuk ke menu profilnya. Nanti bisa dikirimin ini, apa namanya, coba, tapi sebentar, boleh ditampilin dulu Mas. Iya Mas Yoga ya. Di pertama tadi yang waktu kita mau sempat memberi waktu tadi ya. Memberi waktu tadi sempat kita. Nah, penambahan role EduBot. Ya. 1, 2, 3, 4, 6. Halaman ke-6 Mas. Enggak di ini Mas, di yang holding. Ya itu, iya tadi. Baik. Ya, Ibu buka aja Bu di menu profilnya itu Bu, diklik di situ. Ya, diklik saja di situ. Nanti dilihat di emailnya Bu, nanti ini semua nanti kita akan email ya, ininya materi-materinya nggak ada masalah, nanti kita email aja ya Bu Sri Munarsi ya. Silakan lihat di penambahan role EduBot-nya. Ya, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Ya, selanjutnya. Masih. Lanjut, untuk sesi selanjutnya kami buka 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari Saudara Bun Leo. Maaf Pak, sudah aktivasi di fitur EduBot tapi tidak muncul. Selanjutnya ada dari Saudara Ezra Asido. Daftar bukti potongnya cetaknya gimana ya Pak? Biasa kita hanya print screen saja. Selanjutnya dari Suni Chandera. Jika berbasis web online, maka jika ada masalah di jaringan, apakah dapat mengakibatkan pengisian ulang atau bisa disimpan setiap kita sudah membuat bukti pemotongan? Gitu. Ya. Tadi Pak siapa ya? Pak Bunlio ya? Iya. Ya. Pak Bunlio coba keluar dulu dari DJP online-nya ya, terus langsung masuk lagi. Ya. Coba masuk keluar dulu dan masuk lagi. Biasanya di situ, Pak. Ya, kalau sudah diaktifin harus keluar dulu memang. Nanti dia nge-restart lagi seperti itu ya, Pak Bunlio ya. Lalu bukti potong cetaknya gimana? Tadi udah kita jelaskan tadi, ada downloadnya ya. Ya, tadi sudah kita jelaskan tadi. Enggak print screen kok kalau kayak gini. Ya. Cetaknya nggak bisa ya. Ya, download dulu. Ya, download dulu nanti bisa dicetak. Lanjut Pak Suni Chandra, jika berbasis web online, maka jika ada masalah jaringan, apa dapat melakukan pengisian ulang atau bisa disimpan setiap kita sudah membuat bukti pemotongan? Iya, setiap kita buat bukti pemotongan itu kita nyimpannya online, Bapak. Ya, kita nyimpannya online. Jadi kita ngisinya pun online, ya. Ngisinya pun online. Makanya kita memberikan satu fitur untuk kita impor dari Excel, diimpor gitu loh. Jadi kalau banyak impor gitu aja.
Ya, baik, gitu. Enggak, lanjut. Ya, ini yang terakhir ya? Enggak. Sudah waktu. Boleh lanjut terus. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Triajeng Lestari. Apakah tanggal bukti potong harus sesuai dengan tanggal invoice? Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Frandi. Selamat siang, kebetulan pemusatan PKP kami di kantor cabang. Apakah ibu pot untuk kantor pusat bisa gunakan circle cabang? Selanjutnya dari saudara Prahesti izin bertanya, untuk impor Excel apakah nanti akan di-share ke kami? Lanjut deh, terakhir tuh ada sertifikat digitalnya. Oh sama ya tadi ya? Iya. PP cabang ya, oke. Ya. Yang pertama tadi dari ya tanggal bukti potong harus sesuai dengan tanggal invoice. Kalau saran saya iya Bu. Untuk administrasi yang benar, Ibu harusnya sesuai lah tanggal bukti potongnya dengan tanggal invoice-nya ya. Saya menyarankan tanggal bukti potong sesuai dengan tanggal invoice ya, atau kwitansi ya. Oke, lanjut. Selamat siang Bapak Ibu dari Pak Fandi ya. Pak Fandi, kebetulan pemusatan PKP kami di kantor cabang. Apakah EcoPot untuk kantor pusat bisa digunakan kantor cabang? Nah ini penting ya. Kalau memang ini sekalian saya ngejawab yang pemusatan ini ya. Karena biasanya ini contohnya misalkan PKP-nya pemusatan ya di kantor pusatnya ya. Nah, cabang-cabangnya ini bisa nggak pakai EcoPot? Karena sekarang sertifikat elektroniknya itu kan khusus ya. Jadi cabang harusnya nanti minta sertifikat elektronik. Karena untuk saat ini aturannya selanjutnya juga belum dikeluarkan ya untuk shuttle ini khususnya. Nah maka yang PKP dulu aja, yang pusatnya dulu ya. Tapi kalau mau nanti sudah keluar aturan yang untuk selain PKP untuk shuttle-nya gimana ya sudah keluar, siapa tahu hari ini udah boleh ya udah boleh daftar shuttle-nya sekarang. Untuk yang non PKP boleh Pak shuttle-nya sekarang. Oh ya udah, silakan mendaftar shuttle-nya ya. Jadi tidak bisa kalau pakai yang di ibaratnya minjem punya pusatnya itu nggak bisa ya. Lanjut, impor Excel-nya ya nanti akan di share ya, ada kita impor Excel-nya nanti di Bapak Ibu tunggu saja. Nah ini pertanyaan Pak Frans tadi ya, untuk sertifikat digitalnya bagi WP yang belum PKP maupun WP cabang itu bagaimana, tadi sudah saya jawab ya. Baik. Oke lanjut Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sinar Mitra Bersama. Untuk sertifikat elektronik yang dimaksud apakah sama dengan sertifikat elektronik e-faktur atau harus pengajuan lagi dan bagaimana? Selanjutnya ada pertanyaan dari Kelurahan Jelambar Baru. Jika kurang jelas untuk mekanisme pelaporan PPh 23 dan PPN, apakah kami bisa datang langsung ke KPP Gropet dan bertemu dengan siapa? Selanjutnya pertanyaan dari saudara Prahesti, sama ya. Selanjutnya pertanyaan dari sama. Itu yang sifat stimulasi tadi ya, sudah dijawab. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Engkui. Apakah jika ada pembetulan PPh 23 di bulan Maret,
April 2020 harus buat pembetulan di e-pot atau masih boleh di aplikasi PPH 23 yang lama? Demikian. Ya, saya jawab dulu ya. Ya. Dari Sinar Mitra ya. Untuk sertifikat elektronik yang dimaksud apakah sama dengan sertifikat elektronik e-faktur? Apakah harus pengajuan lagi? Jadi sertifikat elektronik yang dimaksud itu sama dengan yang di e-faktur. Jadi nggak perlu mengajukan lagi, ya. Untuk yang ngajukan lagi kalau yang belum punya atau yang sudah dicabut ya PKP-nya itu ngajukan lagi, silakan. Ya. Dari Kelurahan Jelambar Baru. Ya, untuk saat ini untuk datang ke Gropet kami tidak menyarankan untuk datang ke Gropet, belum bisa menyarankan ya. Kami tetap harus melihat standar keamanan ibaratnya ya buat Bapak Ibu, buat kami juga, kami mohon maaf untuk datang langsung ke Gropet itu apabila ada perjanjian dan itu pun yang tidak bisa diselesaikan lewat Linktree. Nah, nanti Linktree silahkan, nanti Linktree kalau sebenarnya Linktree sudah lama sekali kita punya, silahkan bertanya lewat Linktree. Ya, kita punya teman-teman di Linktree yang jago-jago soal ini ya. Bahkan kita di backup ada 1.000 orang ya di kantor pusat ya, di unitnya masing-masing, bukan di sini. Ya, oke. Lanjut. Apakah ini ya. Apakah jika ada pembetulan PPH 23 di bulan Maret April 2020 harus buat pembetulan di e-Bupot ya, atau masih boleh di aplikasi PPH 23 yang lama? Nah, ini saya terus terang aja ya. Memang ini kan masih yang baru ya, saya sendiri belum. Minta tolong dicatat Pak Engvi ya, nanti kita tanyakan dulu ya untuk yang ini, karena kalau yang kemarin kan ada permasalahan jika sudah awalnya nih, jika sudah manual nanti pakai elektronik itu gimana ya kan, padahal kita belum bisa lagi karena datanya belum ada gitu kan ya di elektronik ya. Nanti ini case khusus ya. Nah, nanti tolong Mbak Claudia dicatat dulu, nanti kita tanyakan ke pembuat aplikasinya ya. Mohon maaf untuk yang ini saya belum bisa menjawab ya karena ini aplikasi baru juga. Oke, lanjut dulu, kalau ada yang lain. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Selvia Putri. Kami punya beberapa cabang. Apakah cabang kami harus e-Bupot? Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Suni Chandra. Untuk lawan transaksi yang sudah memiliki SKB, apakah tetap harus kita laporkan di SPT 23? Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari saudara Gemilang Prasetyo. Menu e-Bupot sudah terchecklist, sudah di login berulang kali tapi masih belum muncul menu e-Bupot. Ya, yang pertama tadi apa Mbak? Untuk Selvia Putri ya, beberapa cabang, apakah cabang kami harus e-Bupot? Ya kalau cabang ibu sudah PKP dan sudah memenuhi syarat yang tadi ya, yang wajib pakai e-Bupot ya harus pakai e-Bupot gitu loh ya. Ya Bu Selvia ya. Baik, lanjut. Apa lawan transaksi yang sudah memiliki SKB apakah tetap? Tadi kalau nggak salah sudah kita lihatin ya, ada mekanisme untuk ngisi SKB-nya.
ya kan? Ada apa namanya, SKP-nya tuh apa, gitu ya. Ini yang mana nih? Maksudnya SKP apa ini ya? SKP apakah PP 23 ya? Kalau pokoknya gini Bu, ini kan pertanyaan umum ya, pertanyaan umum ini ya Pak Suni ya. Ini pertanyaan umum ya. Jika apa namanya yang biasanya Anda buat bukti potongnya, ya kan, ya dimasukin ke EBOBOT gitu loh. Kalau Anda nggak bikin bukti potongnya nggak usah, gitu loh, ya seperti itu. Nah ini dari Pak Gemilang Prasetyo, menu EBOBOT sudah terchecklist, sudah di login berulang kali, tapi masih belum muncul menu EBOBOT. Nah, Pak Gemilang, saya coba lihat sertifikat elektroniknya masih aktif enggak gitu loh. Satu itu. Yang kedua itu harusnya sudah bisa Pak, sudah bisa. Mungkin karena permasalahan sistem aja Pak. Ya. Nanti kalau belum bisa juga silakan Anda ngubungin ke Linktree atau ke mana, ngubungin ke Linktree atau ke layanan pusat kita ya. Layanan pusat kita juga ada. Ya. Harusnya itu sudah bisa kalau Bapak jadwalnya tidak ada masalah, ya kan? Bapak sudah PKP, sudah tidak ada masalah, harusnya. Nah, itu Pak Punlio udah Pak muncul. Berarti berhasil tuh kalau udah loginnya ya. Ya. Sekali lagi. Oke. Nanti selanjutnya Bapak Ibu ya. Ini sesi yang terakhir, nanti selanjutnya silakan bertanya lewat Linktree kami ya Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih. Baik, ini untuk sesi yang terakhir kami buka 3 pertanyaan dari Bapak Ezra Asido. Maaf Pak, di slide Bapak yang nomor 13 itu kan download bukti potongnya. Maksud saya mau download daftar bukti potong yang isi list total WP yang dipotong dan siapa-siapa saja, seperti yang ISPT-nya Pak. Gimana ya Pak? Selanjutnya ada pertanyaan dari PT Gradasi Dinamika Sinergi. Izin bertanya, apakah IBOBOT bisa dipakai sekarang untuk bulan-bulan sebelumnya, misal untuk bulan Mei, Juni, atau Juli jika belum dilapor ke KPP. Selanjutnya dari Sinar Mitra Bersama, untuk bukti potong apabila digabung jadi satu BUKPOT, apabila ada 2 transaksi di tanggal berbeda tapi masih di satu masa pajak, untuk tanggal BUKPOT-nya menggunakan tanggal apa ya? Demikian Pak. Yang pertama ya tadi apa tadi? Pak Ezra ya, di slide Bapak yang nomor 13 itu kan download bukti potongnya, maksud saya mau download daftar bukti potong yang isi list totalnya. Di SPT-nya kelihatan nggak? Daftarnya ya, jadi Anda mau ngeprint ya, ngeprint SPT dong ini. Iya nggak? Nggak Mas Yuda? SPT induk itu keluarnya adalah tadi Pak Isra, keluarnya satuan ya akhirnya ya. Coba Bapak itu Pak, tadi kan ada SPT induknya ya. Bapak lihat di situ Pak, nanti Bapak cetak, ya kan? Nanti daftar WP-nya harusnya ada Pak. Ya, daftar WP. Bapak mau lihat daftar bukti potongnya kan? Daftar bukti potongnya itu di
di SPT-nya, Pak. Nanti coba kita lihat lagi ya, Pak ya, sama-sama ya, Pak ya. Ini udah sangat masuk ke dalam ininya nih. Pak Ezra ya, nanti. Lalu PT gradasi, apakah Ibu dipakai sekarang untuk bulan-bulan sebelumnya, misalnya untuk bulan Mei, Juni, Juli, jika belum lapor KPP, bisa. Bisa Pak, ya. Silakan untuk, harusnya bisa ya. Karena kalau kita pakai SPT, tapi aturannya tapi mulai bulan masa Agustus. Sorry. Karena aturannya adalah mulai coba nanti saya diskusikan dengan bagian pelayanan apakah masih bisa masuk ya untuk bulan-bulan selanjutnya sebelumnya ya. Cuman ketika Anda nanti sudah pakai e-Bupot untuk masa Agustus, sedangkan Anda belum lapor yang masa sebelumnya, berarti mau nggak mau harus e-Bupot, karena nggak bisa sistemnya seperti itu. Karena sekali udah pakai e-Bupot, nggak bisa lagi pakai yang biasa ya. Lanjut, udah dibantu jawab oleh tadi menu e-Bupot bisa diklik di menu e-form, boleh ya. Pak mau nanya lagi, bukti potong apabila digabung jadi satu bupot apabila ada dua transaksi di tanggal berbeda, tapi masih di satu masa pajak untuk tanggal bupotnya menggunakan tanggal apa? Untuk tanggal bupotnya menggunakan tanggal apa? Jadi ini teknis masing-masing ya. Kalau saran saya sih kalau udah boleh memang kalau beda tanggal buat aja lagi bupotnya satu. Kalau beda tanggal, ya. Kalau yang dimaksud itu satu bupot, ya kan? Tadi di slide ini kan, satu wajib pajak, kode objek pajak, satu masa pajak, ya kan? Silakan di satu bukti pemotongan, ya kan? Cuman tanggalnya tanggal yang mana kalau tanggalnya berbeda gitu loh, ya kan? Maksudnya seperti itu. Daripada pusing-pusing, buat aja dua, gitu ya, dibedain aja. Kalau ini kan untuk memudahkan ya, sepanjang memenuhi ketentuan satu wajib pajak, satu kode objek pajak, satu masa pajak, silakan satu. Tapi kalau enggak, ya dibedain juga enggak apa-apa. Bukannya enggak boleh Bapak Ibu tuh membedakan bukti potongnya, ya buat aja dua enggak apa-apa. Tanggalnya berbeda, ya. Itu ya, Mbak. Ya, yang dari sini itu dulu ya. Oke. Ada Mas Yoga? Kalau yang misal ini suruh klik ya? Iya, silakan. Baik. Baik, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kami akhiri dulu kelas pajak online kali ini. Apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dapat ditanyakan melalui link tree KPP Gropet, yaitu di linktr.ee/kpp_gropet, atau untuk lebih mudahnya bisa diklik di bio Instagram KPP Gropet. Di situ ada link tree-nya, jadi bisa langsung ditanyakan saja lewat sana. Kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi para peserta. Terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, screenshot dulu lah. Tapi kan oh iya, Bapak Ibu bisa dibuka videonya, dinyalakan untuk di screenshot kalau jika berkenan. Saya yang kenal Mas Nugrah tuh mana Mas Nugrah? Pak Saul Tua Sihaan ya, saya pernah ketemu juga ya Pak Tua Sihaan. Ya. Halo Pak siapa ya?
lama kita nggak ketemu. Mas Nugra mana Mas Nugra nih? Ya. Nggak ada lagi. Ayo. Ah, Mas Nugra, mau difoto dulu sebentar. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kenapa? Bukannya pas dari awal udah? Oh iya. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, dimohon untuk mengisi dulu. Itu tautannya ada di link itu bit.ly form eduport 036 ya, bagi yang belum mengisi. Terima kasih.